Di eranya Pak Prabowo lain 5 tahun ke depan ekonomi Indonesia akan seperti apa, Kak? Pertama, untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto di periode ini, ya, itu ekonomi akan semakin meningkat. Okay. Pak Prabowo tuh ngomongnya bagus banget, berapi-api. Tapi saya ngelihat ya, penterjemahan dari menterinya nggak pinter gitu menerjemahkannya dengan baik gitu loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Di tengah upaya untuk menenggelamkan Anies Baswedan, tiba-tiba kuasa Tuhan, nama Anies Baswedan makin naik. Kenapa? Anies Baswedan justru makin hebat, makin cemerlang, makin melejit namanya. Ya karena ide, pikiran, gagasannya itu terbukti. Banyak sekali yang terbukti, yang tentang RUU TNI saja. Itu terbukti omongan beliau saat debat Pilpres, gitu ya. Produk hukum. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Orang yang tadinya tidak memilih Anies Baswedan, jadi ingin memilih Anies Baswedan nanti di 2029. Ketika ini muncul tiba-tiba ada survei 86 berapa? Ya 68,6% itu puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ucapan mana yang harus dipercaya sih, Pak? Semua survei sudah mengatakan kita akan satu putaran. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar, ya. Kita punya survei sendiri, survei kita bagus. Katakan di mana-mana tergantung siapa yang bayar surveinya. Ya. Kalau saudara mau lihat survei di mana saya yang unggul, bisa saya kasih, ya. Jadi nggak ada masalah. Demokrasi kita adalah demokrasi satu orang satu suara, bukan demokrasi atas dasar survei. Lembaga-lembaga survei yang akal-akalan, yang banyak bohong, ya kan, sesuai pesanan. Habis itu udah dibayar oleh kelompok ini, dia ke kelompok yang satu lagi minta bayaran lagi. Ini sudah kuno. Saya kasih nasihat ya ke adik-adik yang di lembaga survei itu, kuno kerjaanmu. Lama-lama kau gak punya pekerjaan loh. Karena rakyat gak percaya dengan kamu punya pekerjaan itu. Di eranya Pak Prabowo lain 5 tahun ke depan ekonomi Indonesia akan seperti apa, Kak? Pertama, untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto di periode ini, ya, itu ekonomi akan semakin meningkat. Okay. Akan rakyat yang kemiskinan segala macam, ya masih ada beberapa. Belum, itu masih berangsur-angsur. Aduh, malu gak sih dia nih udah bikin podcast waktu Pilpres kayak gini ya? Baik, semakin meningkat, perhatian, kepedulian terhadap masyarakat itu semakin membaik. Aku nggak mau orang di luar sana bilang. Dan lucunya lagi guys, baru 5 bulan kerja, IHSG turun anjlok. Investasi sebesar 29 triliun dibawa kabur oleh asing. PHK di mana-mana, nilai kurs rupiah makin anjlok, disahkan dui fungsi TNI, terus banyak mahasiswa yang demo, terus mereka ini banyak yang diculik juga kayak tahun 98. Ya nggak salah sih, soalnya dia kan waktu 98 dia emang penculik mahasiswa. Terus gara-gara kepemimpinannya dia nih, ketika dikritik dia malah ngomong dasmu. Terus kalau nggak kemarin dia malah ngomong biarkan anjing menggonggong, dia tetap mau maju katanya. Seakan-akan dia ini paling benar sedunia. Terus waktu IHSG turun, dia tuh malah pidato, saya tuh nggak punya saham, orang desa juga nggak punya saham, yang penting bisa makan. Dari pemimpin yang nggak tahu apa-apa ini, lahirlah anak buah yang kontroversi juga. Tuh Tempo dikirimin kepala babi,
Salah satu menterinya malah bilang, ya udah dimasak aja. Pendapatan negara dari pajak tuh drop 30%, Kemenkonya malah bilang pajaknya kurang banyak. Padahal ini efek gara-gara banyak yang kena PHK. Terus Bappenas juga ngomong kalau makan siang gratis ini lebih penting daripada lowongan pekerjaan. Di demo suruh mengesahkan RUU perampasan aset. Bukan perampasan aset koruptor yang diresmikan, malah perampasan aset masyarakat. Dari pemimpin yang gak punya value, akhirnya dia ngasih gerusak-gerusuk kepada bawahan-bawahannya. Alhasil keluar nih menteri-menteri ataupun sekretariat kabinet yang model-modelannya tuh SDM rendah. Karena dari atasnya aja value-nya emang udah kurang. Terus orang-orang yang dipilih nih kayak jadi pengawas Danang Tala segala macam, ini orang-orang yang bermasalah. Kayaknya dipilih bukan berdasarkan skill ataupun kompetensi, tapi berdasarkan karena deket, karena ngedukung. Ini menurut gue ya yang dikatakan Gerhard Gumai ini kayak kebalikannya gitu. Dan ini Vite udah di take down sama si Samuel Kris. Gue cari di profilnya udah nggak ada. Mungkin juga Samuel Kris malu ya udah pernah posting kayak gini, dan kenyataannya baru 5 bulan kerja aja Indonesia udah gelap banget. Mereka ngeliat gini, mereka mulai pasang kuda-kuda dalam artian gini, daya beli di Indonesia itu dilihat nggak naik gitu. Sementara kosnya tinggi. Ngapain saya tinggal di Indonesia? Saya cabut aja, pindah kemana? Vietnam, Malaysia, Bangkok, yang memang pertumbuhannya jelas. Pak Prabowo tuh ngomongnya bagus banget, berapi-api. Tapi saya ngelihat ya, penterjemahan dari menterinya nggak pinter gitu menerjemahkannya dengan baik gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalnya tadi efeknya, ini banyak yang sudah mulai ngitung akan relokasi gitu loh. Akan relokasi tempat. Dari perusahaan asing. Kemudian perusahaan-perusahaan lokal, kalau daya belinya rendah, kemudian kosnya tinggi, apa? Paling gampang ngurangin pegawai. Pengangguran lagi tinggi dong. Gitu. Pengangguran tinggi, tanggung jawab negara lagi. Akhirnya maksudnya mau mendapatkan penghasilan, nanti tambah lagi stimulusnya di orang-orang yang pengangguran tersebut. Salah kan? Nggak berani jawab kan? kita dengarkan Mas Raditya, silakan dijawab. Prabowo itu sukses atau gagal? Atau dalam bahasa yang lebih negatif, seberapa gagalkah sebetulnya Prabowo? Dalam bahasa positif, seberapa suksesnya Prabowo? Menurut hemat saya sebagai warga negara, Presiden Prabowo sama sekali tidak meyakinkan. Presiden Prabowo lebih banyak gagal dibandingkan sukses sebagai pemimpin. Menurut saya, presiden yang sukses dalam sistem seperti di Indonesia adalah yang berhasil menggalang mayoritas yang sederhana untuk membuat kebijakannya tetap berjalan, tapi pada saat yang sama memberikan peluang bagi pengawasan yang efektif untuk dirinya. Dilihat dari sisi itu, menurut hemat saya, Prabowo mengabaikan prinsip pengawasan politik yang penting dalam demokrasi. Sebagai warga negara, saya ingin pemimpin yang sukses. Sikap kritis, perlawanan, atau penilaian negatif yang saya ajukan sepenuhnya dilandasi oleh keinginan saya agar Indonesia tidak menjadi negara gagal dan siapapun pemimpinnya membawa Indonesia ke kegemilangan. Apakah kalian termasuk yang puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Survei. Nah, ini survei nih guys ya. Benar nggak sih gitu ya? Tiba-tiba. Lalu untuk pengalihan isu muncul pemberitaan politisi Ridwan Kamil melakukan apa gitu ya kan? Nah, yang terbaru lagi nih Sahabat Henris, muncul lagi isu pemecah belah umat gitu ya, narasi kebencian yang ditujukan untuk ulama besar di Sulawesi, ya, dan ini menimbul kemarahan guru tua, kemarahan publik gitu loh, sampai Habib Rizik pun mengultimatum Prabowo dan akan melakukan siap perang gitu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Dan ini apa? Saya juga memperhatikan narasi-narasi Yaman, keturunan Yaman. Nah, itu saya lihat ada di channel Gus Fuad ini ya. Itu pampang jelas foto Anies Baswedan dan juga foto yang lainnya yang katanya itu Ba'alawi, keturunan Yaman. Dan ini itu apa gitu loh. Ya kan? Ini kita kan anak bangsa. Keturunan di Indonesia ini kan banyak. Dari Yaman, ada dari Cina, ada dari mana lagi? Keturunan mana lagi? Ya, banyak gitu loh.
ya kalau namanya sudah jadi warga negara Indonesia, ya sesama negara Indonesia, mereka punya hak, gitu ya. Dan ini sengaja memang dibuatlah framing-framing narasi-narasi seperti ini untuk memecah belah. Dan sekarang lihat, ini kabarnya kan habis Lebaran ini kabarnya akan, kalau tidak diselesaikan secara hukum, ya sudah dilaporkan ke Mabes Polri gitu ya, maka akan terjadi perpecahan antara anak bangsa dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya menyimak narasi-narasi tentang Ba'alawi, tentang Habib, tentang Yaman gitu ya. Nah, ini tujuannya tuh apa gitu loh? Memecah umat Islam itu sendiri gitu loh. Nah, termasuk itu. Nah, ini ada strategi untuk menenggelamkan nama Anies Baswedan. Karena nama Anies Baswedan itu sekarang makin moncer gitu loh. Benar nggak sama Inggris? Ya, coba aja ya. Ya, apalagi ini kan kita perhatikan para pendukung fanatik Prabowo Gibran sudah mulai ketar-ketir nih gitu loh. Dengan manuver-manuver kata-kata ceramah Anies Baswedan belakangan ini, ya kan? Belum lagi ormas yang muncul, ormas gerakan rakyat, maka makin ketar-ketir tampaknya gitu loh. Dan ini jelas ada banyak begitu upaya untuk menenggelamkan nama Anies Baswedan, ya kan? Bahkan ada seorang pengamat yang dulu yang mengatakan Anies Baswedan itu akan tenggelam, ya akan wassalam, ya. Mungkin tidak ada dapat jabatan atau apa, sekarang malah terkesan ingin mendukung Anies Baswedan. Nah, loh, kan? Kalau dukung Anies Baswedan nanti nggak dapat jabatan loh. Jadi kalau mau dapat jabatan tuh harus dukung, harus membenci, harus menyerang Anies Baswedan. Boleh nggak sama Hendis? Kalau mendukung nggak akan dapat jabatan gitu ya. Nah, ini kalau saya baca begitu ya. Kalau saya baca sebagai orang awam, melihatnya begitu. Begitu banyak upaya, strategi, cara yang dilakukan untuk menenggelamkan nama Anies Baswedan di kancah politik nasional. Ya, kalau mau jujur gitu ya, Anies Baswedan punya nama, ya. Kemudian beliau sudah pernah menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau di era Pak Anies Baswedan itu sangat sukses, ya, ketika manage Jakarta. Jauh dari gubernur-gubernur sebelumnya. Setuju nggak sama Hendris? Ya, banyak hal-hal terbaik, banyak terobosan-terobosan yang dilakukan Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jadi wajar banyak masyarakat yang lebih memilih Anies Baswedan karena rekam jejak ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang diangkatlah KDM. KDM ini yang kabarnya akan lebih kuat gitu ya, karena dia melakukan penggusuran gitu ya, terobosan-terobosannya. Apakah ini nanti memang diciptakan untuk menyaingi kepopularitasnya Anies Baswedan? Komen di bawah guys ya. Jadi itu sama Anies. Jadi kalau analisa saya begitu ya, banyak cara. Tapi kita kan manusia guys ya. Apapun cara kita, apapun upaya kita, kalau Tuhan yang berkehendak, ya nggak? Ya. Kalau Allah bilang orang itu akan tetap naik, jadi ya emas tetaplah emas kan gitu ya, dimanapun. Sekarang coba perhatikan Anies Baswedan, dimanapun kehadirannya itu ditunggu-tunggu, dinantikan oleh masyarakat, begitu banyak, begitu antusias, ya kan? Kenapa? Mereka memang cinta kepada Anies Baswedan, dengan rekam jejak Anies Baswedan, cara Anies Baswedan, sikap Anies Baswedan, ya. Apalagi sekarang diundang di berbagai podcast yang terbaru itu di Raymond Chin gitu ya. Saya pernah menjadi penyelenggara negara, saya pernah jadi gubernur, dan kritik macam-macam, dari mulai yang faktual, fiksi, sama fitnah. Itu 3F ada semua di situ. Terus apa kemudian marah-marah? Nggak usah. Saya tidak menempatkan Jakarta itu dalam badan saya. Saya tempatkan Jakarta dalam paha ini. Nah nih, ada orang yang mengkritik Jakarta, maka dia sedang mengkritik urusan yang saya sedang mau perbaiki juga. Bukan mengkritik saya. Mengkritik saya lah. Dipindahin tuh, nggak di sini nih. Pindahin di sini nih. Jadi nggak usah emosi. Biasa saja. Memangnya masalah yang ada di Jakarta itu baru ada sesudah
Anies jadi gubernur. Enggak lah, itu masalah sudah ada bertahun-tahun. Kali itu saya sedang menjadi gubernur. Ada kritik tentang Jakarta, ya saya jawab, saya koreksi. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbaiki. Orang yang sudah berada sebagai penyelenggara negara, dia harus tahu bahwa kata-katanya, tindakannya adalah kata-kata negara. Tindakan negara, bukan pribadinya. Dan dia 24 jam atas nama negara. Nggak ada, Sabtu Minggu saya sedang tidak lagi negara. Enggak. Karena itu, ungkapkan dengan adab, ungkapkan dengan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu semuanya, termasuk nilai simpati, nilai empati, nilai kasih sayang, nilai ketegasan. Menurut saya, bertindaklah sebagai negara, jangan bertindak sebagai orang perorangan, tapi sebagai negara dia harus mengungkapkan hal yang dia bisa bertanggungjawabkan. Itu Anies Baswedan kritik ya pemerintah dan juga termasuk itu Hasan Nasbi. Anies Baswedan skakmat Hasan Nasbi. Nah, kita lihat cuplikan videonya di sini. Check it out. Kemarin Tempo rame itu Pak Anies. Katanya dikirimin kepala, maaf, babi gitu. Bahkan ada tikus-tikus juga katanya dikirimin tuh, tadi saya baca berita gitu Pak Anies. Kalau Pak Anies melihat fenomena ini bagaimana gitu Pak? Tempo udah benar melaporkan. Yang kedua, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan, mencari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan. Lalu kita minta kepada semua, jangan pernah lakukan seperti ini, karena ini adalah sebuah teror, sebuah sikap yang mengancam kebebasan berpendapat, mengancam praktek demokrasi yang baik, dan tidak boleh dibenarkan. Sehingga tidak boleh responnya itu tidak menunjukkan respon yang bertanggung jawab dari negara. Jadi itu adalah sebuah tindakan yang bisa meruntuhkan sendi-sendi demokrasi. Jadi kalau negara lihat seperti ini, langsung responnya, ini salah, ini harus dikoreksi, ini harus dicari siapa pelakunya, dan ini tidak boleh berulang. Responnya harus seperti itu. Ya, negara itu nggak boleh menganggap ini sebagai fenomena biasa aja, tidaklah. Ini teror ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Dan negara harus hadir menunjukkan bahwa negara berada di dalam posisi moral penjaga demokrasi, dan ini salah. Ini berbahaya. Dan saudara-saudara semua yang ngirim ini malu. Beranikah yang mengirimkan kepala babi itu bercerita pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya? Kalau tidak berani, berarti Anda sedang melakukan hal yang biadab. Itu Sobat Indis ya. Ini analisa saya pribadi loh ya. Karena saya perhatikan gitu ya. Saya perhatikan terus-menerus. Jadi memang ini tampaknya ada upaya untuk menenggelamkan nama Anies Baswedan. Tapi kuasa Tuhan lagi-lagi bukannya tenggelam, nama Anies Baswedan justru makin cemerlang, makin melesat. Setuju nggak Sobat Indis? Ya, komen di bawah guys ya. Oke, itu saja video kali ini dan analisa saya Sobat Indis. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.